Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara Bincang Buku ke-23. Bincang buku apa sih hari ini? Terima kasih sebelumnya ya kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan bersedia meluangkan waktunya hari ini untuk mengikuti Bincang Buku hari ini. Wah, dilihat sudah ada 84 partisipan. Boleh di chat dari mana aja ya ini partisipannya, apakah ada yang dari Jabodetabek, boleh di chat, atau dari Jawa Barat, oh ada Cimahi, Kak Fitri Lailatu, ada dari Tangsel, dari mana lagi masih Jabodetabek nih, oh Sukoharjo Jawa Tengah, Medan, Sumatera, udah ada Kalimantan, apakah ada Bogor, Kediri, Jatim, Bekasi, wah kira-kira nih seluruh Indonesia hampir kumpul di sini ya, hari Sabtu ini ya.
Sebelum memulai acara, perkenalkan dulu, nama saya Angestia dari komunitas Read A Lot You yang akan memandu acara hari ini. Nah, eee, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah absen nih, Mojokerto, Jatim, ada dari mana lagi ya tadi ya, dari, eee, Tangerang, Magelang gitu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu di hari Sabtu pagi, 8 Oktober 2022. Ada yang nggak sih hari itu sebenarnya tanggal merah, peringatan Maulid Nabi gitu ya, tapi senang banget bisa kumpul via daring, via Zoom untuk, kita ngobrol-ngobrol gitu ya seputar acara Bincang Buku. Bincang Buku kali ini adalah Bincang Buku ke-23, nggak kerasa ya udah 23 kali diputer atau ditayangkan gitu ya, jadi udah hampir 2 tahun. Memang acara ini sudah ada dari tahun 2020, ya. Kalau baru pertama kali, tahu gitu ya Bincang Buku itu apa sih, Bincang Buku ini jadi ngobrol gitu ya, ngobrol seputar buku anak, ya usaha atau upaya untuk menikmati mendekatkan pembaca dengan buku gitu. Pembaca bisa dewasa, orang tua, atau anak. Nah, di sesi kali ini ke-23 akan ada 2 buku yang akan dibincangkan, yaitu buku dari penerbit Bestari yang berjudul Sang Penerang Desa dan Pesan Ajaib. Nah, tadi pagi sempat ada yang nanya nih, Kak Agnes kok ini bukunya saya cek di web Room to Read belum ada ya gitu. Wah emang jadi memang spesial banget buku kali ini tuh memang belum di launching gitu ya. Makanya hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar bukunya, akan ada soft launching ya hari ini untuk bukunya. Penasaran bukunya seperti apa? Nah sebelum kita mulai, saya perkenalkan dulu untuk para yang sudah menyelenggarakan acara ini. Jadi acara ini diselenggarakan atas kerjasama dari komunitas Read A Lot You, komunitas Reading Bugs, dan penerbit Bestari. Jadi buat teman-teman yang sudah sering ya ngikutin Bincang Buku, jadi komunitas Read A Lot You ini merupakan salah satu komunitas Read A Lot di Indonesia yang sejak 2019 gitu ya kita bareng-bareng menjadi teman gitu ya, teman untuk keluarga Indonesia, menjadi pintu perubahan dalam membangun pengalaman membaca nyaring yang menyenangkan. Nah, kalau teman-teman belum kenal sama Read A Lot You bisa dicek IG-nya di @readalotyou atau di channel YouTube-nya Read A Lot You Komunitas. Dan kedua ada komunitas Reading Bugs. Nah, siapa yang nggak kenal komunitas Reading Bugs ya? Komunitas Read A Lot pertama di Indonesia yang sejak 2008 ini sudah giat gitu ya, melakukan berbagai workshop, sosialisasi ke seluruh pelosok Indonesia, dan salah satunya adalah Bu Rosi Setiawan yang mengusung dari komunitas ini, dan harapannya Read A Lot ini menjadi gerakan nasional ya yang ada di kurikulum sekolah. Dan satu lagi, hari ini spesial karena kita bekerja sama dengan penerbit Bestari. Mungkin tadi udah lihat ya video di awal, Bestari siapa sih? Mungkin baru kenal juga ya, Bestari itu siapa? Bestari itu penerbit, jadi salah satu penerbit yang mengembangkan sejak tahun 2000. Jadi sejak tahun 2000 buku-bukunya sudah memberikan sumbangsih gitu ya bagi perkembangan ilmu pengetahuan Indonesia. Nah, bukan saja via offline atau toko buku, jadi Bestari juga sudah mengembangkan banyak di online gitu ya, media-media online, ada IG-nya, bisa di-follow @zikrobestari_official, atau bisa mampir ke beberapa marketplace ya, ada di Tokopedia dan juga Oke. Sebelum kita mulai, ini aku cek sih semua narsum udah ada ya. Coba aku bisa say hello dulu nih ya. Untuk mengenalkan yang pertama moderatornya. Nggak asing lagi nih, mungkin semua udah pada kenal ya, udah nggak asing mukanya sama Ibu Rosi Setiawan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Manges. Selamat pagi, sehat Bu? Kabar hari ini? Ya. Sehat ya? Sehat ya hari ini. Oke Bu, sebentar ya Bu, kita nyapa dulu Bu narsumnya nih biar bisa di-capture satu-satu soalnya udah hadir. Yang kedua ada penulis buku, ini juga udah nggak asing, ditunggu-tunggu banget untuk sharing hari ini, ada Ibu Sofi Dewayani. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat pagi. Pagi Bu Sofi. Terima kasih ya Bu sudah bersedia untuk hadir dan akan sharing hari ini.
Dan kemudian ada dua ilustrator kita, ada Kak Fania. Halo Kak Fania. Kita ketemu lagi nih Kak di Bincang Buku Kak. Halo. Halo Kak Fania. Ya, kita ketemu lagi ya Kak. Sebelumnya sudah pernah juga kita bincang buku dengan Kak Fania. Dan yang ketiga ada ilustrator Kak Dewi Tri. Halo Kak Dewi, ini pertama kali nih Kak Dewi kita bincang sini. Kok boleh ya kita capture dulu nih, mumpung ada semuanya. Boleh senyum dulu ya, kita foto dulu. 1, 2, 3, cheers. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai, aku mengenalkan sedikit ya untuk moderator kita hari ini. Moderator kita itu Bu Rosi Setiawan yang sudah tahu ya, beliau adalah salah satu founder dari Reading Box yang beliau juga penulis buku dari Membacakan Nyaring, juga Satgas Gerakan Literasi Sekolah, dan juga ada Ibu Sofi Dewayani. Ini udah nggak asing juga ya Bu Sofi ya, udah banyak menulis buku anak, juga editor buku anak. Turut mendirikan Yayasan Litara pada tahun 2014 dan membantu penerbitan buku Remturit, bekerja sama dengan Yayasan Litara sejak tahun 2015. Nah, buku yang ditulis salah satunya telah memenangkan penghargaan internasional Samsung Kids Authors Award di Singapura. Nah, juga salah satu bukunya Serinti masuk ke dalam buku anak International Weight Reference tahun 2017. Dan bersama penulis 10 negara, bukunya Calm Down, PG, dirilis dalam proyek Remturit Global Book Development Project, bertutur tentang dan dipersembahkan untuk anak-anak terdampak pandemi COVID. Saya nggak asing lagi ya, Bu Sofi ini sudah melalang melintang di penulisan buku anak. Kemudian ada Kak Fania. Di Kak Fania juga nih banyak karya-karyanya yang sudah bisa kita nikmati. Lulus dari program studi desain komunikasi visual IPB dan cinta menggambar sejak kecil. Nah, sekarang bekerja sebagai ilustrator buku anak lepas dan desainer mainan di Jakarta. Nah, Kak Fania ini bisa ditemukan di halaman Instagramnya @cipan. Nah, kemudian satu lagi ada Kak Dewi Tri. Salam kenal Kak Dewi Tri. Aku baru ketemu nih hari ini. Kak Dewi Tri Kusuma juga sudah banyak ya ilustrasinya yang bisa kita nikmati di buku-buku anak, ilustrator dan penulis cerita anak. Dia yakin lewat buku cerita dapat menginspirasi dan berbagi mimpi ke anak-anak. Dan dia telah menerima beberapa penghargaan internasional juga dengan bukunya yang berjudul Pertunjukan Besar Barongan Kecil ya, yang terpilih di NAMI Konser Korea pada tahun 2015. Juga buku Pandu The Ogoh-Ogoh Maker ya, menempati posisi runner-up pertama dalam Scholastic Asian Picture Awards 2015. Wah, keren banget ya narsum kita hari ini. Oke, sebelum kita menikmati obrolan-obrolan hari ini gitu ya, saya mau mempersilahkan dulu akan dibacakan bukunya ya oleh Kak Yuanita dan Kak Rizka. Namun sebelum kita mendengarkan buku yang akan dibaca, kita simak dulu ya, ada video sedikit tentang bukunya. Kita simak dulu ya, buku Sang Penerang Desa dan Pesan Ajaib. Silakan.
Nah, oke. Penasaran ya? Tadi ngelihat bukunya, judulnya Sang Penerang Desa dan Pesan Ajaib. Oke, sebelum kita menikmati bincang bukunya, kita akan mendengarkan dulu ya sedikit cuplikan buku. Yang pertama, buku yang berjudul Pesan Ajaib yang akan dibacakan oleh Kak Rizka. Silakan Kak Rizka. Halo Kak Agnes, terima kasih banyak. Mana Kak Rizka? Oke, Kak Rizka, pas sudah siap membacakan bukunya, sebentar ya, nanti akan di-share screen sama tim Bestari, Kak. Minta tolong, Kak. Pesan ajaib Kak. Ini Sang Penerang Desa. Oh iya, boleh Kak Revi yang pesan ajaib. Baik, terima kasih banyak Kak Agnes, terima kasih banyak Kak Revi. Wah, kali ini perkenalkan nama saya Rizka, bisa dipanggil Kak Rizka. Kali ini akan berkesempatan untuk perdana membacakan cerita sedikit cuplikan dari Pesan Ajaib. Wah, teman-teman bisa lihat? Ya, ini bukunya judulnya Pesan Ajaib. Judul Pesan Ajaib ditulis oleh Bu Sofi Dewayani, ilustrator oleh Kak Dewi Trikusuma, diterbitkan oleh penerbit Bestari. Buku ini dikembangkan atas kerjasama antara Bestari, Room to Read Accelerator, dan Asoka Indonesia. Wah, teman-teman, berhubung tidak terlihat covernya di sana, terlihat tidak ya? Nah, ya. Oke, di depan dalam buku Pesan Ajaib kita bisa melihat ada seorang anak, seorang teman yang sedang memegang apa ya di sini ya? Oh, sepertinya alat komunikasi. Oh iya, betul Kak. Mungkin karena faktor cahaya juga kali ya. Nah, lihat, sepertinya ini sebuah alat komunikasi genggam atau handphone, lalu ada pesan-pesannya. Apa ya kira-kira ya? Media harus bisa menyuarakan suara orang-orang yang tersingkir. Media harus bisa memberdayakan rakyat. Hari Suryadi. Boleh selanjutnya, Kak? Pesan aja. Dengan sepatu dan sudah mengenakan seragam sekolah. Boleh, Kak, selanjutnya? Ya, pelajar bawa apa itu ya? Oh, membawa kelapa sawit yang melebihi muatan. Saat bukan,
Truk yang berat itu membuat lubang-lubang di jalan tertutup oleh lumpur. Jalan depan sekolah juga tergenang lumpur. Boleh selanjutnya, Kak? Kata ayah, dulu ia naik sepeda ke sekolah. Sekarang orang tua melarang anak-anak mereka untuk bersepeda. Kenapa? Karena banyak kecelakaan di jalan. Ketika teman-teman Labi dan Labi naik bersepeda, jalanan lumpur, maka yang terjadi akan jatuh. Nah, sekolah Labi juga harus diperbaiki. Tapi karena jalanan rusak, biaya angkut dan harga bahan bangunan jadi sangat mahal. Boleh selanjutnya, Kak? Lihat, jalanannya rusak karena banyak truk-truk yang membawa kelapa sawit melebihi muatan. Wah, sekolah usai. Tak biasanya hari ini ayah menjemput Labi. Sejak lahan pohon karet dulu diganti menjadi perkebunan kelapa sawit, ayah menjadi sangat sibuk. Boleh selanjutnya, Kak? Oh, ternyata ayah datang untuk melihat ruang kelas yang akan digunakan Pak Hari untuk mengajar. Kapan Pak Hari datang ya? Labi tak sabar lagi. Apakah Labi boleh ikut belajar membuat pesan ajaib? Ayah hanya tersenyum. Nanti kita tanya Pak Hari ya. Selesai. Nah, kira-kira bagaimana ya teman-teman kelanjutannya? Apakah Labi akan bertemu dengan Pak Hari? Atau kira-kira apa ya yang diajarkan oleh Pak Hari di ruang kelas nanti? Lalu bagaimana pesan-pesan yang diajarkan oleh Pak Hari? Apakah akan membuat keajaiban? Penasaran keajaiban apa yang akan terjadi? Jangan lupa simak di buku pesan ajaib selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Rizka sudah membacakan buku pesan ajaib. Wah, kira-kira keajaiban apa ya yang akan terjadi lagi? Nah, nanti kita akan simak ya di bincang buku kali ini. Nah, yang kedua akan ada buku yang kedua dari yang berjudul Sang Penerang Desa yang akan dibacakan oleh Kak Yuwanita. Halo Kak Yuwan. Halo Mbak Anges, kakak-kakak semuanya. Kedengeran nggak ya suara saya? Kedengaran Kak Yuwan? Kedengeran. Oke. Siap Kak Yuwan mau membacakan. Wah, insya Allah siap. Seru banget ya tadi kita baca pesan ajaib. Kalau sekarang kita akan baca apa nih ya Kak Anges ya? Kita akan bacakan buku yang kedua yaitu yang berjudul Sang Penerang Desa. Oke, silakan Kak Yuwan. Baik, terima kasih Kak Anges. Nah, halo pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Yuwan. Hari ini saya akan mencoba membacakan buku berjudul Sang Penerang Desa, penulis Sofi Dewayani dan ilustrator Fania Rizky, penerbit Bestari. Wah, coba kita lihat nih covernya. Ada anak perempuan, lalu ada gunung, ada pohon, ada rumah, lalu ada sungai. Kira-kira di mana ya tempatnya ya? Kita cari tahu yuk. Desa sesungguhnya adalah sumber kehidupan. Semua ada di desa, yang dibutuhkan desa itu otak saja. Tri Mumpuni. Sang Penerang Desa. Minggu adalah hari yang sakit. Ya. Minggu adalah hari yang sibuk. Puni juga sibuk. Wah, Puni sibuk apa ya? Coba kita lihat. Di sini ada yang bermain kelereng. Lalu ada yang bermain tali. Lalu Puni sibuk apa ya? Kita coba cari tahu lagi.
Wah, ini suasana rumah Puni. Ia mencatat berat badan bayi, ia juga menghibur mereka agar tidak menangis saat ditimbang. Oh, ternyata Puni membantu di posyandu sepertinya. Benar tidak ya? Coba kita lihat lagi. Pagi-pagi tadi, ia bahkan membantu ibu memasak bubur kacang hijau untuk tamu di posyandu. Oh, ternyata tebakan kita benar. Puni membantu di posyandu. Kita lihat lagi ceritanya. Posyandu di teras rumah Puni buka setiap hari Minggu. Di antara semua staf posyandu, yang paling bersemangat tentu saja Puni. Puni juga senang karena kutu di rambut Rustam sudah makin berkurang. Tapi tetap harus diobati. Wah, ada kutu. Ya, aduh, kenapa ya bisa ada kutu di rambut Rustam? Coba kita cari tahu. Sekarang Puni sedang mengajari Rustam untuk pakai obat sendiri. Kata ayah, orang harus bisa menolong dirinya sendiri. Jadi Puni mengajarkan Rustam mengurus dirinya sendiri nih teman-teman. Ayo kita lihat lagi ceritanya. Boleh Kak selanjutnya? Oke, mungkin agak sedikit ini ya. Ada gangguan, sebentar. Nah, teman-teman, nih Rustam sedang mandi. Teman-teman sudah pada mandi belum nih hari ini? Semoga sudah semua ya, biar badannya tetap sehat karena mandi pagi. Oke. Puni juga bersemangat. Sebentar. Oke. Katanya sudah mandi semua. Hebat nih. Puni juga bersemangat hari itu karena ia akan pergi ke desa siang ini. Oh, Puni dan keluarganya akan mengunjungi desa. Lihat, mereka sedang menyiapkan perlengkapan. Setiap liburan, keluarga Puni selalu tinggal di desa. Ada yang bisa tebak itu plat mobilnya daerah mana ya? Ayo, ada yang bisa tebak? Yuk kita lanjut ceritanya. Perjalanan ke desa memakan waktu 2 jam. Desa di lereng Gunung Merbabu itu kampung halaman ayah. Sawah di sana terbentang hijau dan subur. Desa punya segalanya. Udara bersih, pemandangan cantik, dan sungai yang mengalir deras. Puni sangat suka desa. Puni senang membantu mencabut singkong dan mencari ikan kecil di sawah. Menurut Puni, orang desa itu kaya. Paman Puni misalnya. Jarang sekali paman membeli sayuran di pasar. Ia tinggal memetik di halaman rumah. Mudah sekali. Tapi kata kakak Puni, desa tidak sekaya itu. Banyak yang tidak ada di desa. Kenapa ya? Oke, selesai. Wah, ceritanya selesai di situ. Kira-kira apa ya yang tidak ada di desa? Lalu apa nih yang akan dilakukan oleh Puni dan kakaknya? Kalau begitu langsung saja ya teman-teman untuk bisa pesan bukunya Sang Penerang Desa untuk mengetahui cerita selanjutnya. Baik, terima kasih semuanya.
Terima Terima kasih kasih Mbak Kak Agnes. Yuan. Masya Allah, Kak Yuan ini sedang ada di rumah sakit ya teman-teman. Tapi Kak Yuan ini masih bisa menyempatkan untuk membaca bukunya. Semoga lekas sembuh ya Kak Yuan. Terima kasih Terima sudah membacakan kasih. bukunya. Amin. Ya, sehat-sehat semuanya. Sehat. Nah, sebelum kita beranjak ke moderator kita dan para narsum, ternyata nih pas sudah dicek partisipan-partisipan, ternyata tokoh Bu Puni dan Pak Hari sudah hadir loh teman-teman di antara kita. Coba boleh dong aku sapa-sapa dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Puni, Pak Hari. Boleh, mana nih Selamat ya? pagi. Selamat pagi. Bu Puni, Pak Hari. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Selamat pagi. Bentar, ini mana ya? Waalaikumsalam. di spot. Nah, ini dia. Ada Hai, Bu Ibu. Puni. Terima kasih ya Bu sudah menyempatkan hadir hari ini di acara Bincang Buku Sang Oke, Penerang Desa. Dan Pak Hari, selamat pagi Pak Hari. Pak Hari Pagi. Surijadi, boleh. Terima kasih Pak sudah Saya, hadir ya Pak di saya lagi di bandara. Wah, Oke. lagi di Sudah bandara. Oh Street. iya, karena lagi sedang Oke. perjalanan ya, Pak. Oke, terima kasih. Ya, mungkin nanti bisa ikut nimbrung ya untuk diskusi hari Boleh. ini. Nanti Bu Rosi yang akan memandu acara hari ini. Silakan Ibu Rosi, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Yuan. Selamat pagi, sahabat Rita Laut. Senang berjumpa dalam Bincang Buku ke-23. Seperti sudah di Ibu, maaf Bu, masih di mute Ibu Rosi, maaf. Terima Oke. kasih Mbak Yuan. Selamat pagi, sahabat Rita Laut. Jumpa lagi di Bincang Buku ke-23, sebuah klinik membacakan nyaring yang menjadi wadah tempat kita sama-sama belajar mengenai membacakan nyaring dan juga apa yang dibaca untuk dibacakan untuk kegiatan membacakan nyaring. Pada saat saya mendapat informasi bahwa ada buku baru, buku dengan genre yang baru, yang agak jarang kita temui di perbukuan di Indonesia, saya sangat senang sekali. Karena selalu menganjurkan orang tua, guru untuk membacakan beragam genre buku. Nah, hari ini kita bertemu dengan buku naratif non-fiksi, atau kalau saya bilang biografi gitu ya, karena bercerita mengenai, menuliskan mengenai pengalaman seseorang ya, dalam hal ini yang membawa perubahan. Dari pengalaman membacakan buku ini ternyata bisa membuat anak ingin tahu ya, apa yang terjadi. Semoga buku ini bisa dibacakan kepada lebih banyak anak, sehingga anak-anak keingintahuannya juga lebih besar, dan juga bisa menginspirasi. Tentunya kita harus bertanya juga bagaimana sih proses dari pembuatan buku ini, ya, karena kalau kita melihat dua tokoh yang tampil dalam buku ini adalah tokoh-tokoh yang memang menginspirasi banyak orang, terlebih kalangan dewasa. Nah, bagaimana buku ini bisa diolah menjadi buku yang bisa dibaca anak-anak, bisa dibacakan untuk anak-anak. Nah, mungkin saya akan menyapa dulu Ibu Sofi Dewayani. Selamat pagi, Bu Rosi. Selamat pagi, Mbak. Nah, seru nih, Mbak Sofi, bahwa akhirnya Indonesia punya biografi dalam bentuk picture book. Itu Ya, senang betul. sekali. Mungkin Mbak Sofi bisa bercerita, ya, bagaimana sih mengolah
Ya karena kalau kita melihat tadi belum dibaca semua, tapi di depan tadi kita sudah melihat bahwa ditulis dalam point of view-nya anak. Ya. Padahal itu ceritanya cerita pengalaman orang dewasa. Gitu. Kira-kira Mbak Sofi mengolahnya bagaimana sampai bisa menemukan Iya. Iya, baik Bu Rosi, itu adalah permasalahan yang saya hadapi ketika awal menulis buku biografi ini. Saya juga menyiapkan bahan paparan, saya akan share screen dulu ya. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Ibu Tri Mumpuni, Pak Hari, dan teman-teman aktivis Read Aloud yang saya hormati. Senang sekali mempersembahkan 2 buku ini kepada teman-teman semua untuk dibacakan kepada anak-anak kita. 2 sosok ini, Bu Tri Mumpuni dan Pak Hari Suryadi, adalah sosok yang luar biasa ya. Saya pikir selama ini anak-anak juga sudah mengenal pahlawan gitu ya, tetapi pahlawan yang biasanya dikenal anak-anak itu biasanya sudah meninggal, sudah lama meninggal. Nah, 2 sosok ini masih hadir di tengah-tengah kita sehingga masih menghadirkan inspirasi-inspirasi buat anak-anak. 2 sosok ini luar biasa sekali kiprahnya, begitu Bu Rosi, seperti yang terlihat di sini. Ibu Tri Mumpuni ini sudah internasional begitu ya, sudah bertemu dengan banyak orang, demikian juga Pak Hari. Sehingga saya harus berhati-hati memilih mana dari segmen kehidupan beliau berdua yang jangan sampai ketika saya menuliskan jadi buku jadi tereduksi gitu ya, karena luar biasa sekali begitu. Jadi saya harus memilih bagian dari kehidupan yang menarik sehingga anak-anak bisa terinspirasi sama seperti saya terinspirasi kepada beliau berdua. Nah, saya diperkenalkan begitu kepada Bu Tri Mumpuni dan ke Pak Hari Suryadi karena proyek biografi ini adalah kerjasama Asoka dengan Room to Read ya. Tetapi dalam hati kecil saya sudah ingin menulis, terutama Bu Tri Mumpuni, saya sudah sering dengar namanya karena sama-sama tinggal di Jawa Barat ya. Saya pertama kali tentunya riset tentang beliau berdua, tentang Bu Tri Mumpuni dan Pak Hari. Nah, kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk berbicara langsung, malah saya ya tempat tinggal ini itu di Subang. Tidak jauh dari rumah saya sebetulnya, lumayan begitu bisa naik mobil gitu ya, sekitar 1 jam di sebuah desa di Subang di mana beliau juga menjadikan rumahnya itu sebagai tempat untuk melakukan perubahan dan menginspirasi anak-anak muda. Beliau adalah seseorang di balik program Patriot Desa yang saat ini digagas oleh Pemprov Jawa Barat. Nah, dari wawancara itu banyak hal yang saya dapatkan, banyak hal yang saya pelajari, tapi saya mencari sebuah titik awal, apa kira-kira hal yang bisa memikat bagi anak-anak seperti itu. Bagi saya menarik bahwa Bu Puni ini tumbuh di kota tetapi memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap desa. Nah, ini ternyata ini berawal dari mungkin romantisme begitu ya, mendengar suara di desa itu yang tidak bisa ditemukan di kota. Saya pikir ini pengalaman yang jarang dialami oleh anak sekarang dan saya pikir ini pasti menarik apabila nanti dibantu oleh ilustrasi yang kaya. Kemudian saya berhasil mengorek cerita yang menarik. Ternyata Bu Puni juga sebagaimana ditampilkan di halaman-halaman awal tadi, melewatkan masa kecil berbeda dari anak-anak lain. Kalau anak kecil bermain, kalau Ibu Puni membantu di posyandu, begitu ya. Nah, kemudian dalam perjalanannya hingga remaja, dia berkeliling ke desa-desa berbagai negara. Jadi Bu Puni ini kalau keliling dunia gitu ya, kalau mengunjungi negara-negara maju, yang beliau lakukan adalah mengunjungi desa karena ingin belajar bagaimana desa-desa di sana juga sejahtera. Nanti mungkin beliau akan bercerita lebih banyak. Dan bagaimana membawa listrik ke desa, ini adalah hal yang mungkin anak-anak sekarang nggak kebayang bagaimana hidup tanpa listrik gitu ya, karena sehari-harinya itu sudah dari bangun tidur sudah menyalakan listrik begitu. Tetapi ada tempat-tempat yang tidak dialiri listrik begitu. Dan ini tentunya juga informasi yang menarik buat anak-anak. Jadi saya memilih kutipan yang kuat, tadi juga dibacakan,
bahwa desa itu memiliki segalanya, yang dibutuhkan hanyalah otak, begitu ya. Kutipan yang singkat tetapi dalam sekali, dan ini menjadi titik awal saya untuk menulis cerita atau mengalirkan alur cerita. Nah, kemudian bagaimana Bu Puni mengalami masalah. Jadi saya mengurutkan kejadian dalam cerita dari masalah, kemudian bagaimana Bu Puni menawarkan solusi untuk hal itu. Dan kemudian Fania di sini juga luar biasa menerjemahkan cerita saya dalam gambar yang menarik, yang sangat detail begitu. Saya hanya memberikan feedback informasi secukupnya begitu ya, tentang bagaimana Jeep di masa itu, kemudian bagaimana suasana kota Semarang di mana Bu Puni dibesarkan, tetapi luar biasa sekali Fania melakukan riset dan bisa menyajikan gambar yang sangat menarik, yang detail sekali. Pak Hari juga tidak kalah luar biasa ya, Bu Rosi. Pak Hari ini adalah seorang pendiri jurnalisme warga yang sangat besar sekali kecintaannya pada dunia tulis-menulis. Yang menurut saya anak-anak harus tahu bahwa dengan menulis itu besar sekali dampak yang diberikan kepada perubahan, dan bahkan siapapun bisa mengubah nasib hidupnya melalui kegiatan menulis, bahkan orang-orang di desa yang menulis dengan sekadarnya begitu ya. Nanti Pak Hari juga bisa cerita. Pak Hari juga adalah seorang aktivis lingkungan dan dia mendampingi beberapa komunitas adat seperti itu yang mengalami masalah seperti itu. Nah, tapi masalah-masalah ini berat begitu ya. Kalau menurut saya berpikir bagaimana caranya agar saya bisa menghadirkan misalnya dengan kacamata anak. terminologi, betul ya Bu Rosi, bagaimana jurnalisme warga, apa yang dilakukan warga sebetulnya, kemudian masalah yang dihadapi dengan perkebunan kelapa sawit, itu kan bagi sebagian besar pembaca anak ya, pasti sesuatu yang asing. Sehingga di sini saya memutuskan untuk membuat tokoh fiktif namanya Labih yang kira-kira berumur 10 tahun, 9 tahun, sehingga saya bisa menyajikan bagaimana masalah ini dari sudut pandang anak-anak. Nah, jadi saya meriset, Pak Hari ini sering mengadakan pelatihan juga, di YouTube juga bisa dilihat teman-teman mungkin kalau ingin mempelajari materi pelatihan jurnalisme begitu ya, Pak Hari sudah mengemasnya secara mudah begitu, mudah dipahami sekali. Saya mempelajari materi pelatihan, kemudian memilih satu kasus. Nah, kemudian saya memilih satu tokoh anak-anak yang menceritakan kasus yang dialami oleh warga di desa itu. Seperti itu, dan saya membuat alur cerita dari awal, kemudian ada konflik, dan bagaimana Pak Hari membantu warga di desa itu untuk keluar dari masalah dengan menulis. Menulisnya apa? Menulisnya 4W plus 1H gitu ya, kaidah jurnalistik yang ini ada di cerita itu. Demikian sehingga hadirlah 2 buku ini yang saya berharap anak-anak akan suka dan bisa belajar dari tokoh-tokoh ini dan bisa meriset lebih jauh ya Bu Rosi setelah dibacakan. Bisa mencari informasi lebih jauh karena 2 tokoh ini masih ada di tengah-tengah kita dan mereka masih aktif melakukan perubahan. Nah, ini sangat inspiratif sekali. Mudah-mudahan anak-anak juga bisa mengangankan begitu ya, kalau mereka sudah besar, mereka bisa menjadi seorang jurnalis. Ketika mereka sudah besar, mereka juga bisa membuat teknologi sederhana untuk desa, seperti itu. Jadi banyak alternatif cita-cita begitu ya untuk anak-anak dengan membaca 2 tokoh ini. Demikian Bu Rosi. Terima kasih. Keren banget nih, Mbak Sofi. Teman-teman sudah banyak yang bertanya, gimana sih caranya ngebacain, melakukan read aloud dengan buku-buku seperti ini, karena memang ini benar-benar buku baru. Tapi tadi, kan selalu ketika kita membacakan nyaring atau ketika kita read aloud, kita harus sudah siap dengan pertanyaan dan jawaban, gitu kan? Karena tujuannya adalah memang membuat anak bertanya. Kalau anak nggak bertanya, kita bertanya. Nah, disinilah lalu bahwa ketika kita read aloud, orang tuanya juga harus belajar selain anaknya harus belajar. Nah, ini mungkin salah satu bukti bahwa
Read Aloud itu membuat anak berpikir dan juga orang tua berpikir dari buku ini, karena begitu banyak pertanyaan yang bisa kita lontarkan pada saat read aloud dan juga menginspirasi anak untuk lebih banyak bertanya. Jadi tidak hanya menerima apa yang ada, tetapi bertanya. Dan mumpung bahwa memang kedua tokohnya masih ada dan kita bisa berinteraksi dengan beliau. Wah, keren sekali Mbak Sofi bukunya. Ya, dan juga ilustrasinya Dewi dan Fania. Ilustrasinya itu walaupun bercerita mengenai tokoh yang sudah lebih tua, tetapi diilustrasikan dengan gayanya anak-anak. Jadi anak-anak pasti senang melihat Oke, saya boleh nyapa Dewi dan Fania. Di pekerja keren bukumu dan Mbak Sofi. Terima kasih. Senang sekali akhirnya hadir buku-buku yang menginspirasi dan juga membuat anak bertanya, kalau saya bilang di sini. Dan Fania juga ya, diawali dengan kegiatan uni yang sehari-hari, tapi digambarkan dengan menarik. Nggak kebayang gitu kalau anak-anak kota itu melihat bahwa ada seorang anak membantu di posyandu gitu. Keren banget. Boleh diceritakan Dewi kira-kira pengalaman mengilustrasikan buku biografi naratif non-fiksi bagaimana? Oke, makasih Bu Rosi. Iya, tentunya pengalaman aku adalah pengalaman yang sangat luar biasa ya untuk mengerjakan buku cerita ini. Karena kenapa? Karena aku sebenarnya udah beberapa kali membuat buku cerita ya. Cuman ini yang pertama, pengalaman pertama aku ngebuat naratif non-fiction, dan ceritanya pun juga dari orang-orang yang inspiring kan, maksudnya orang-orang yang sangat memberikan inspirasi. Jadi istilahnya punya kebanggaan tersendiri gitu, bisa mengerjakan proyek ini gitu. Seperti yang tadi aku bilang, pesan aku bilang kan aku pengen berbagi mimpi juga kan lewat buku cerita. Nah dari sini tuh kayak tersalurkan gitu. Tersalurkan ya dari pengalaman si Pak Hari ya, bisa ditulis, bisa diilustrasikan dalam melalui kacamata anak. Itu yang sangat penting dan itu yang membuat ini menjadi menarik dan ini buku saya gitu ya, kata anak-anak bahwa ini buku saya. Nah itu yang penting karena kan sebenarnya pesannya bukan pesan yang anak-anak gitu ya, bukan pesan anak-anak, tetapi bisa dituliskan oleh Mbak Sofi dalam kacamata anak dan diilustrasikan oleh Dewi dengan gaya anak gitu. Betul banget Bu Rosi. Dari ceritanya kan dia lewat perspektif anak-anak, jadi aku acungin jempol buat Mbak Sofi juga bisa menuliskan dari sudut pandang anak-anak. Itu kan mudah ya, kita udah dewasa tuh cara berpikir anak-anak itu gimana gitu. Benar-benar. Setuju banget tuh. Tapi ilustrasinya juga membantu banget. Terima kasih. Ilustrasinya walaupun mungkin kalau dilihat dua buku ini, mungkin Mbak Sofi juga setuju bahwa pesan ajaib ini agak sedikit gelap warnanya. Kira-kira ada ini enggak? Ada background atau ada alasan? Oke. Kalau saya melihat ya. Oke, sebenarnya bukan dibilang gelap ya, tapi lebih ke arah mungkin memang
arah stylenya aku agak sedikit vintage gitu. Jadi dan kayak Tintin Oke. itu loh, tipikal Yes. Tintin gitu. Nah, jadi kan setiap suatu project itu mengilustrasikan pasti ilustratornya ada kayak memberikan ciri Stylenya. khasnya. Gitu. Kalau aku dari situ ciri khasnya, cuman walaupun ada ciri khasnya, tentunya kita tetap harus melihat dari segi yang lainnya. Maksudnya ini kan tentang buku naratif non-fiction, jadi warnanya pun harus masih relatif. Ini kan domisili lagi, latar ceritanya adalah di Kalimantan ya. Tentu warnanya pun harus sesuai, cuman memang agak di-adjust dengan warna yang biar tetap harmoni dalam bukunya gitu. Tapi tersampaikan pesan. Yeay. Ada kan dimulai dengan kelapa sawit, terus ada apa namanya rumah Patternnya ya, rumah Iya, Kalimantan. betul. Iya itu ini PR banget. Ini aku boleh share, aku mau nge-share Boleh. ini, Boleh, share silakan. sedikit proses. Yes. Ini bolehkah dari Boleh Kak, teman-teman? sebentar aku yang share screen. Iya, jadi sedikit cerita juga. Sama seperti menulis kan juga butuh riset. Nah, ilustrasi pun juga butuh ngeriset kan, apalagi ngomongin soal naratif non-fiction yang which is yang sebenarnya yang ini adalah harus sesuai dengan fakta dong. Nah, itu PR banget tuh, makanya aku bilang ini pengalaman pertama. Dan sangat challenging gitu istilahnya, tantangan. Udah bisa share PPT-nya kah, Kak? Sebentar Kak, aku lagi baru buka. Bentar. Terima kasih. Nah ini dia. Oke. Udah terlihat? Iya. Nah, tadi kan kalau Bu Rosi bilang itu ada dari jenis patternnya atau segala macam, nah itu semua lewat riset. Nah, mungkin bisa next berikutnya Kak. Dan masih bisa tersalurkan gitu ya, seperti untuk anak-anak, boleh Kak next PDF-nya. Nah, ini nih sebelumnya kan aku juga ngeriset, cuman bedanya risetnya aku bedanya dari Mbak Sofi adalah aku tidak nggak langsung berbicara dengan Pak Hari, cuman memang dibantu oleh teman-teman editor dan editor untuk menyampaikan segala pertanyaan aku, gimana sih, siapa sih Pak Hari itu biasanya orangnya tuh seperti apa. Nah, ini mungkin bisa next berikutnya Kak. Tapi udah mirip loh, mirip. Pak Harinya mirip. Itu PR banget, itu challenging juga karena kan biasanya aku mengilustrasikan sesuatu yang memang tidak ada orangnya gitu ya, sedangkan ini harus sudah ada, dan gimana caranya untuk mensimplify, membuatnya jadi simple dan tetap mirip dengan karakternya Pak Hari gitu kan. Kak, boleh next slide Kak? Nah, jadi riset yang ini tuh ada banyak banget PR-nya, karena kan takut ya, maksudnya tidak sesuai dengan aslinya gitu. Jadi dari tokohnya pun aku ngeriset, dia biasa Pak Hari tuh beliau pakai baju apa gitu kan, rata-rata ini semoga benar ya Pak Hari ya, bajunya style seperti apa, hairstyle juga gimana, kebiasaan juga seperti apa, pakai handphone saat itu aja tuh kita bikin handphonenya apa ya mereknya ya, sedetail itu. Dan juga kan ini berlatar belakang tentang settingnya di Kalimantan ya, jadi kayak Dayak gitu, terus sekolahan tuh seperti apa, jadi bener PR-nya tuh lumayan banyak, bener-bener suatu hal baru lah aku untuk mengerjakan ini gitu. Jangan sampai udah buat tapi nggak relate juga dengan kenyataan gitu kan, gitu. Dan yang paling challenging-nya adalah mensimplify ini semua ke dalam ilustrasi sih gitu. Gitu Bu Rosi. Tadi seru, aku suka banget sih. Nah, kayak ngeriset sendiri tuh seru lah. Gitu. Gitu deh. Puas kah? Puas dong. Aku senang sekali mengerjakannya. Dan pastinya juga kan sebelum ini bukunya jadi, kan kita ada field testing ya. Field testing ke sekolah-sekolah kan. Mungkin boleh, nah ini karakternya nih, proses karakternya. Iya, betul. Ini kan aku bilang mirip ya. Iya, Pak Hari aku bayanginnya udah ngebayangin Pak Hari. Iya, ngeduduk Pak Hari gimana nih ya, semoga biar nggak terlalu kemudaan, nggak terlalu nggak beda gitu kan. Beberapa kali aku doodle gitu, terus biasa juga bajunya kadang yang aku lihat yang banyak di media adalah menggunakan baju kaos hitam dengan gambar di tengahnya. Biasa tengahnya itu punya maksud tertentu, either itu
tentang hewan endemik atau hewan yang dilestarikan gitu. Udah sampai segitunya aku mencoba untuk bisa menginterpret itu ke dalam ilustrasi. Nah, itu next berikutnya, boleh Kak? Next berikutnya. Next slide Kak. Sebentar Kak, Oh oke. Maaf ya aku ini geser. agak, bentar aku share ulang. Ya terus habis itu sebenarnya membuat labihnya sendiri pun sebenarnya nggak se-challenging mengerjakan karakternya Pak Hari kan, tapi tetap ini kan tentang anak-anak yang di Kalimantan ya, jadi memang dari harus kulitnya sesuai ya. beda gitu kan. Dari matanya juga nggak bisa yang kayak blok gimana gitu kan. Begitu, jadi itu yang buat sampai segitunya gitu, karena ini naratif non-fiction gitu. Iya. Boleh kan? Disetujui nggak tokoh si Labih itu sama Mbak Sofi? Sesuai nggak dengan bayangannya Mbak Sofi? Gimana Mas Sofi? Labih, anak dari Kalimantan gitu. Sesuai nggak Mbak? Iya, saya kan sering kerja dengan Dewi ya, kerja bareng. Dewi ini risetnya luar biasa. Jadi saya nggak pernah ngebayangin yang gimana-gimana, saya percaya aja sama Dewi. Terima kasih loh Mbak Sofi. Nggak apa-apa kayak gini aja juga keren. Next-nya. Nah ya ini kayak kita buatin dulu kan si karakter Labih itu seperti apa. Sebenarnya ini nggak terlalu, maksudnya sesusah yang Pak Hari, tapi tetap harus ada PR-nya lah risetnya. Nah mungkin bawah lagi aku mau ngomongin soal yang field testing. Nah ini storyboard pasti prosesnya ngelewatin storyboard. Next bawah lagi. Nah ini field testing. Oke, aku mau cerita sedikit. Kenapa ilustrasinya bisa, kalau menurut Bu Rosi bilang tadi bisa relate dengan anak-anak, sebenarnya awal ceritanya tidak relate. Karena itu kita ada field testing, jadi kita ngebacain kan ke anak-anak. Masih ada yang mau baca, cuman mereka merasa pas awal itu covernya bisa ke bawah Kak, awal ke bawah. Nah sebelumnya covernya adalah sebelah kiri dengan judul yang berbeda. Mister Hari. Iya. Nah, mereka kan namanya anak kecil itu polos ya, jujur ya. Jadi apapun cerita mereka, apa yang mereka beri pendapat itu adalah benar dari lubuk hati yang terdalam. Kalau dia nggak ngerti jelek itu harus diterima dong sebagai ilustrator. Nah lucunya adalah ya pas lagi menceritakan ada beberapa, ini pokoknya pertama yang cover yang awal ini the list paling terakhir favorit dari anak-anak. Kenapa? Kan ditanya, ditelusuri dong ya kan field testing gitu. Terus kenapa? Aku nggak tahu itu Pak Hari siapa. Terus habis itu mereka merasa tidak kurang relate karena ada seseorang di situ kan. Maksudnya ngomongin soal penanya Pak Hari, aku nggak terlalu relate dengan ceritanya gitu kan. Tapi kalau bedanya ini kan ditestingin ke anak anak SD dari 5. Iya, kalau nggak salah 5, correct me if I'm wrong, Mbak Lisa. Agak besar ya. Jadi mereka mengerti di kelas tinggi. Mereka mengerti konsep bukunya bahwa ini ada perubahan dari yang desanya punya kendala dari jalanannya, rusak segala macam, terus jadi sekolah jadi bagus. Itu mereka mengerti, malah luar biasa kan yang kita pikir kayaknya ngerti nggak ya ini terlalu complicated, ternyata mereka ngerti, malah cuman jadi memang banyak field testing ini lumayan banyak sekali hal-hal yang revisinya banyak. Aku mau terbuka mata aku gitu kan dari segi riset. Tapi akhirnya kan berubah jadi sebelah kanan kan, jadi lebih kayak relate dengan siapa si tokohnya, kan ini Labih ya. Jadi itu lagi ngapain gitu. Karena ini pun aku risetkan kepada ponakanku, semua ponak-ponakanku. Dan mereka memang mau pilih yang sebelah kanan ini, dan mereka juga tante suka yang kanan gitu. Ini ada ponakanku juga. Ponakanku masih kecil-kecil gitu. Jadi seru lah, jadi aku membuat cerita ini gitu, ilustrasi ini. Iya. Wow, senang sekali. Akhirnya kita bisa menikmati loh anak-anak di sini. Berhasil. Dan juga terus terang dari 2 buku ini sangat terbantu dari ilustrasi terus terang. Ya, karena memang mungkin ceritanya
agak sedikit berbeda gitu ya, berbeda dari yang biasa mereka baca dan dari yang dibacakan, tetapi ilustrasinya sangat membantu dan anak-anak banget. Jadi terima kasih kepada Dewi dan Fanya yang sudah mengilustrasikan. Setuju nggak Mbak Sofi? Ya, Bu Rosi, saya nggak menyangka ya akan sebagus ini dengan ilustrasi jadi hidup ya, jadi Betul. dekat gitu sosok Bu Puni dan Pak Hari ini dengan kita, apalagi dengan anak-anak ya, lebih dekat lagi. Oke, Fanya, ada pengalaman yang mau dibagikan? Seru juga bukumu. Iya, halo. Seperti biasa bukumu menarik ilustrasinya. Yang ini Terima juga. kasih. Gimana pengalamannya? Pakai riset kah atau? Iya, kurang lebih sama sih sama Kak Dewi sebenarnya prosesnya gitu, kayak dari riset, terus ada field testing juga segala macam. Aku ada share PPT juga, boleh Kak? Silakan. Boleh Kak, sebentar. Terima kasih. Ini. Sebenarnya ini aku hampir sama juga sih sama kayak Kak Dewi, kayak sama-sama udah ngerjain mengilustrasikan beberapa buku, tapi ini yang pertama banget buat ngilustrasiin buku biografi gitu ya. Ya, jadi kayak bener-bener riset visualnya tuh banyak gitu, karena kan harus sesuai gitu dengan yang ada gitu. Nah, untuk sang penerang desa ini, boleh Kak next. Awal mula terpilih menjadi ilustratornya itu dari mana gitu. Jadi dulu banget sebelumnya kan aku pernah ikut workshop bareng sama Room to Read sama Provisi. Di situ ketemu sama penulis, editor, sama desainer. Penulis salah satunya Bu Sofi. Terus di sini saya ketemu sama desainernya sama Kamira. Di waktu itu Kamira yang minta aku untuk ilustrasiin bukunya Bu Sofia ini. So kayak, wah pengalaman baru nih, dapat naratif biografi gitu. Aku seneng banget. Terus akhirnya aku iyain. Terus next Kak, untuk proses pembuatan ilustrasi dari teks ke visual, mungkin prosesnya lebih dari naskah. Setelah dapat naskah cerita, terus bikin desain karakter, kemudian ke storyboard, ke warna, dan baru ke cover design. Mungkin hampir sama kayak Kak Dewi tadi. Next aja Kak, kita langsung ke next Kak. Next lagi. Ya, setelah dapat naskah cerita, naskahnya itu harus kita baca terus-terusan sampai kita paham gitu. Kayak kalau kita nggak tahu, misalkan ada pertanyaan, karena kan ini biografi yang tokohnya masih ada gitu, jadi kita harus tanya benar-benar sesuai gitu. Jadi kita kalau ada yang nggak tahu harus tanya dulu, kayak ini hidro apa namanya, mikrohidro itu kayak apa sih, kan aku nggak tahu, jadi aku harus tanya dulu mikrohidro itu apa gitu. Terus risetnya harus banyak karena buku ini benar-benar menyampaikan kebenaran visual yang tidak mengada-ada gitu. Ya, yang nyata gitu. Boleh next? Ya, jadi benar-benar risetnya tuh banyak banget, mulai dari riset karakternya sendiri, dari Bu Puni, waktu masih kecil seperti apa, kemudian beranjak dewasa seperti apa gitu. Terus dari situ juga kan ini banyak setting tempat, terus banyak apa namanya detail-detail alat yang aku sebelumnya belum tahu gitu. Jadi benar-benar harus dicari banget gitu, kayak apa sih bentuknya gitu. Jadi emang risetnya banyak sih kalau buat ini. Dalam. Iya, harus benar-benar dalam gitu, karena menyampaikan kebenaran visual itu tadi. Iya, betul. Iya. Terus kemudian untuk desain karakternya Bu Puni sendiri kan tadi jadi 3 usia, waktu dia anak-anak, dewasa, dan saat ini gitu. Tapi emang di cerita ini lebih banyak di
anak-anaknya sih waktu Bu Puninya masih anak-anak di usia 9 tahun. Terus tubuhnya agak kecil, rambutnya pendek, terus internalnya suka menolong, ceria, penyayang karena dia banyak membantu orang tuanya di posyandu seperti itu. Iya, betul. Terus mungkin next aja. Jadi setelah dari riset itu desain karakternya jadinya seperti ini. Jadi pertamanya saya itu desainnya karakternya itu rambutnya pendek gitu. Tapi ternyata Bu Puni itu waktu kecilnya rambutnya dikuncir 2 gitu. Jadi akhirnya dikuncir 2 Berubah. lucu ya gitu. Jadi lebih distinct gitu. Kemudian ini Bu Puni waktu sudah dewasa 27 tahun seperti apa. Jadi di sini saya menemukan foto Bu Puni memakai jaket gitu. Jadi saya aplikasikan di situ. Kemudian setelah dewasa, setelah sekarang Bu Puni menggunakan hijab. Selanjutnya proses storyboard. Storyboard awalnya banget itu bikin thumbnail dulu, suggested saya. Muter-muternya. Mbak, Fania, Mas, di mute Fania. Ya, sip. Iya, udah. Bisa diulangi sedikit belakang. Oh ya. Kemudian proses selanjutnya dari pengerjaan buku ini storyboard. Storyboard itu penting banget untuk mengetahui kesinambungan antar halaman dan ritme membaca apakah terlalu cepat atau lambat gitu supaya anak-anak saat membaca nanti tuh bisa mengikuti ceritanya dengan enak gitu, bisa tahu ceritanya kayak apa gitu. Dan kalau setelah itu lebih didetailkan lagi supaya nantinya waktu proses pewarnaan kita kalau ada revisi nggak terlalu ribet gitu. Iya. Next. Ya ini, nah, jadi di sini kan udah di sketsa detail. Setelah itu untuk memperjelas gambar dan memudahkan pewarnaan. Di sini tadinya yang bawah ini kan ceritanya itu kayak imajinasinya Puni gitu waktu malam hari di desa tuh menyenangkan gitu. Tapi karena kurang terlihat itu imajinasi, anak-anak nggak tahu tuh kalau ternyata maksudnya itu tuh imajinasi gitu. Makanya terus direvisi menjadi ada kayak balon-balon imajinasinya, jadi supaya anak-anak lebih kebayang, oh ini tuh imajinasi ya ternyata bukan bukan kenyataan gitu. Ya, keren. Kemudian selanjutnya kita masuk ke color blocking. Jadi color blocking ini pakai color palette supaya warnanya dinamis. Banget. Iya, Anak-anak bisa gitu ya. Jadi dia bisa kayak bermimpi gitu. Bener. Keren. Iya. Terus setelah color blocking kemudian detail. Sketsa, base color, kemudian detail. Detail penting banget karena ya. Kemudian udah sih lebih itu ya. Terus cover design seperti ini. Tadinya saya ada tiga alternatif. Cuman setelah konsultasi paling cocok yang ini karena memperlihatkan desanya seperti apa, ada gunung, ada sungainya seperti ini. Kebayang kok. Apalagi anak-anak kota yang nggak pernah tinggal di desa, melihat ini kebayang apa yang ditemukan di
Di sebuah desa. desa. Iya, Iya, keren, kurang keren. lebih gitu. Dan juga apa namanya, kekinian gitu ilustrasinya. Karena kan buku ini akan dibaca oleh anak zaman sekarang gitu. Jadi Iya, ilustrasinya juga bisa dinikmati oleh mereka gitu. Keren Fania. iya. Terima Oh, kasih Bu Rosi. nah gimana nih Oh, saya boleh ketemu dengan Ibu Puni, mumpung ada di sini. Boleh menyapa Ibu Puni dan Pak Selamat Hari. pagi, Selamat Ibu pagi. Rosi. Oh, kalau Ibu Tri Mumpuni, saya sudah banyak baca mengenai Ibu terus terang. Terima Tapi nggak kasih, Ibu kebayang Rosi. ketika cerita ini dituliskan untuk anak-anak. Nah, terima kasih Perlu Mbak ya, Sofi. perlu. Perlu Saya juga, banget, ternyata saya exciting menginspirasi. banget. Betul. Saya itu tadi, Tania itu lulusan FSRD ITB kalau nggak salah ya. Iya, Fania. Fania kok Sania ya. Iya. Fania. Saya ngelihat ini luar biasa ya. Dulu anak saya yang pertama itu mau masuk FSRD, saya bilang jangan deh gitu loh. Soalnya orangnya nyentrik gitu. Kebetulan apa namanya, suami saya dulu kan ITB juga geologi, teman-temannya yang di FSRD itu pakai gelang tuh bisa sampai penuh tangannya, terus kakinya digelangin, aneh, rambutnya kayak jarang dicuci. Saya bilang, jangan, saya bilang gitu. Tapi ini saya ketemu luar biasa, ternyata Luar aduh. biasa. Dia ke Toronto sekolah, akhirnya ya sama juga sebetulnya. Saya suruh masuk environmental engineering, malah sekarang mengerjakan industrial design itu ternyata sama dengan ITB ya. Sudahlah, jalan hidupnya gitu. Seru, tapi selamat. Saya merasa menikmati sekali tadi ya, ngikutin Mbak Fania bagaimana meriset sampai detail. Aduh, thank you banget gitu. Dan ini yang menarik buat saya karena ini kan dipakai untuk anak-anak. Kalau orang dewasa, orang tua, terus apalagi dunia saya kan dunia sangat teknik gitu ya, sangat teknik. Itu gimana ya membayangkan apa namanya mikro itu memanfaatkan air sungai yang mengalir, terus kemudian air sungai itu ditaruh di open channel bak terbuka, dibawa kemudian masuk ke penstock atau pipa pesat, menembak turbin, turbinnya muter, dikonek ke generator, kemudian diatur dengan electronic load controller, masuk ke distribusi sampai ke sambungan rumah-rumah menjadi listrik. Ini kan gimana gitu ya. Jadi begitu saya baca, anak-anak ya Bu. Anak-anak. Iya, kacamata anak-anak banget. Berada di kakinya anak-anak nih membaca hal yang seperti ini. Ternyata jadi flow-nya mengalir banget. Memang ini Mbak, selamat ya, you are very talented gitu loh. Aku tuh waduh ya Allah. Terima kasih. Thank you Mbak. Thank you Mbak Sofi, thank you Fania sudah menghadirkan cerita orang dewasa dalam kacamata anak. Keren banget. Keren, luar biasa. Thumbs up. Bener. Terima kasih Bu Puni. Mudah-mudahan nanti bisa Bu Puni juga sangat menginspirasi. Sangat. Bunda nanti tim-tim ini aduh seneng banget, nggak jauh kok Bu Anu tahu tuh suaminya kebetulan kerja bareng-bareng sama saya membantu Pak Gubernur kan, jadi deket lah. Saya tuh dari Ciater cuma 5 menit. Kebetulan saya sekarang lagi udah 2 tahun ini gara-gara COVID saya bikin kebun mawar, ada tuh di Instagramnya. Iya, anggur saya kan juga kayak kepoin Bu Puni gitu, ngelihat tempatnya Bu Puni kayak wah bagus banget, pengen main gitu. Iya, kesana lah, nanti diatur ya kalau saya udah berhasil. Nanti. Aduh Ibu Rosi, sekali lagi congratulations, ini acara yang buat saya membahagiakan sekali ya, membawa anak-anak itu ya Mbak Sofi ya, luar biasa Mbak Sofi. Terima kasih. Ya, sekarang nih tugas kami nih sahabat-sahabat Read Aloud, bagaimana buku ini bisa dibacakan untuk anak-anak. Ya, betul. Sehingga anak-anak mendapat pengetahuan dan terinspirasi. Ya. Kalau aku boleh tahu, saya kan pengen ngirim ya buku ini ke TK-TK di Jogja, terus yang dulu dapat listrik itu kayak di Sumba, terus di tempat-tempat ini how-nya itu bagaimana. Pasti kan ada ongkos cetaknya, segala macam, mendistribusikannya itu siapa yang mendistribusikan. Dan saya ingin ini outreach-nya luas, karena ini kan something yang effortnya Bu Sofi, terus teman-teman di sini semua ya, Mbak Fania itu luar biasa. Jadi ini harus how we have to connect this real book ini ke anak-anak kecil. Dengan ini sih kalau lewat komunitas kami pasti 72 komunitas
akan baca buku ini, akan membacakan buku ini, ya Wow. tersebar dari Aceh sampai Manokwari. Ya, Wow, ya. ini ya sebagian kecil lah Bu sumbangan kami untuk menyebarkan buku-buku baik Luar biasa pada Bu, itu. anak-anak. Bukan kecil, Ibu Rosi, you've done a great job ya. Yes, thank you. Terima kasih Bu Puni. Ini ada Mbak Pak Deta Hari. ini nginep 2 Oh kali ya. tempat saya, tapi saya pas nggak ada. Oh ya. Bisa beralih kepada Pak Hari kalau masih Monggo. ada. Monggo, monggo. Terima kasih Bu. Masih ada. Ya, Pak Hari, apa kabar? Baik, baik. Terima kasih. Terima Nah, kasih Mbak Puni. Apa kabar? Hai, senang di sini ya sama Asoka Iya. Seru. Iya. iya nih. Mohon maaf saya nggak buka Nggak apa-apa. videonya karena lagi di ruang umum. Ya, ya. Wah, terima kasih Pak Hari sudah menginspirasi kami, anak-anak, dan bukunya juga dibuat secara baik dan anak-anak banget menurut saya sih. Iya. Dan diharapkan ini bisa menjadi pengetahuan dan inspirasi bagi banyak lagi anak-anak yang ada di Indonesia. Bagaimana Iya. Pak Saya kesannya ingin melihat ucapkan terima bukunya? kasih ke ya luar biasa, ini luar biasa. Saya tidak membayangkan jadinya seperti apa. Tapi saya kira pesannya sudah sampai karena ada 2 hal yang penting buat anak-anak sekarang. Yang pertama itu banyak anak-anak tidak suka membaca, lebih suka nonton video. Satu itu. Kedua, sudah tidak suka membaca, tidak juga mengkonsumsi media massa. Tidak ada lagi yang mengkonsumsi media massa. Koran ataupun lainnya. Nonton TV saja tidak. Jadi buku ini sebenarnya juga membawa pesan nanti kalau membacakannya, ada pesan tersembunyi di situ. Bagaimana media itu bisa membantu warga atau masyarakat yang sedang menghadapi persoalan. Itu yang ingin disampaikan. Yang kedua adalah kalau media massa itu ya ada tulisan dan bagaimana menyampaikan informasi. 2 hal itu pesan tersembunyi saya lihat dari buku ini. Betul. Dan itu penting disampaikan ke generasi-generasi muda ini. Kira-kira seperti itu. Saya puas sekali. Terima kasih banyak untuk upayanya luar biasa. Terima kasih juga. Ilustrasinya juga. Keren, dan ya, semua Pak. orang bilang, iya mirip saya ini. Waduh. Saya juga waktu dan memang saya biasa pakai kaos, tidak pakai baju hem dan pakai celana jeans saja. Kira-kira gitu. Terima kasih banyak Dewi untuk ilustrasinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari. Wow, keren ya teman-teman. Tinggal kita nih tugasnya membacakan buku ini kepada anak-anak dan memberikan yang terbaik dari buku ini. Nah, sekarang pertanyaan. Boleh kita beri kesempatan, mungkin 3 aja kali ya. Yang di chat udah banyak nih Bu. Paling kita banyak. yang ini kesempatan raise hand dulu kali ya Bu ya. Mungkin yang mau nanya langsung. Silakan. Boleh raise hand yang mau bertanya langsung. Ada Pak Latif Ayah Sadis. Oh iya. Yang sudah raise hand dari tadi. Silakan Mas. Ya, selamat siang Bu Rosi dan Bapak Ibu semuanya ya. Seru sekali nih mendapatkan buku baru gitu ya, yang ilustrasinya luar biasa. Saya masih awam sebagai orang tua gitu ya, yang suka membacakan buku untuk anak terkait dengan naskah gitu ya. Apakah naskah yang disetorkan oleh penulis itu untuk membuat suatu buku cerita anak dalam bentuk naskah naratif yang secara utuh, atau naskah tekstual yang tercantum secara teks gitu ya di dalam buku cerita anak? Mohon penjelasannya. Atau ada satu sesi khusus yang dibangun untuk membuat
tekstual dari buku anak itu. Kemudian bagaimana cara membangun misalnya nih antara penulis gitu ya, penulis cerita dengan ilustrator itu kan baru ketemu nih, belum kenal. Mungkin kita bisa tahu dari portofolio, tapi kan untuk suatu cerita kadang kita nggak tahu nih maksud yang diharapkan oleh penulis sama yang nanti akan dihasilkan oleh ilustrator gitu ya. Bagaimana cara membangun soulmate nih antara penulis dan ilustrator sehingga bisa menghasilkan karya yang luar biasa seperti kakak-kakak yang sekarang ini gitu. Ya, terima kasih Bu. Tadi mungkin kita beruntung sekali mendapatkan penulis dan ilustrator yang mau berbagi bagaimana prosesnya. Rasanya sih seperti itu, Pak Latif, Mas Latif, bahwa setelah ada tulisan dari penulis, kemudian dibuat gambar tadi, kotak-kotak itu. Storyboard ya. Dibuat storyboard. Nah, kemudian dikonsultasikan. Ya, gitu sih yang setahu saya prosesnya. Memang proses panjang pastinya. Tadi kalau melihat ya dari bagaimana riset, kedua-duanya juga melakukan riset, kemudian membuat storyboard dan harus ada chemistry juga antara penulis dan ilustrator. Boleh cerita memang dikit? Proses panjang. Boleh, silakan Mbak Sofi. Ya, di penerbit itu ada satu peran penting yang disebut editor ya. Editor menjembatani penulis dan ilustrator. Jadi penulis dan ilustrator tidak berkomunikasi langsung, tetapi dimediasi oleh editor. Editor ada yang editor itu tidak hanya menyunting narasinya, tapi juga memberi masukan terhadap konsep naskah dan menjembatani ini gimana visualnya, diskusi dengan ilustrator seperti itu. Karena ini picture book, jadi naskah dari saya itu berupa usulan ilustrasi, tetapi beberapa halaman memang sengaja saya kosongkan untuk memberikan ruang kepada ilustrator. Nah, karena saya bekerja dengan ilustrator yang sudah profesional seperti itu, saya percaya bahwa mereka mengembangkan cerita saya secara visual lebih kaya lagi daripada imajinasi saya secara visual ya, karena saya bukan orang visual. Jadi apa yang saya usulkan itu dibuat berbeda sekali gitu oleh Dewi dan Fani. Itu Mas Latif. Mudah-mudahan memberikan gambaran. Iya, baik. Berarti ada peran editor di sini Bu ya, buat menjembatani antara penulis dengan ilustrator. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih. Berikutnya. Ada lagi nih Bu dari Kak Safira Alif, boleh Kak? Silahkan. Iya, terima kasih banyak kesempatannya. Selamat siang, Bu Rosi, Bu Sofi, Kak Dewi, dan Kak Fania. Masya Allah, senang sekali bertemu dengan orang-orang di balik buku-buku yang keren, dan saya udah nggak sabar pengen borong buku-bukunya untuk dibaca bareng anak-anak. Ada beberapa yang pengen saya tanyakan nih, terutama untuk Bu Sofi. Di buku Pesan Ajaib, bayangan pertama saya ketika membaca buku naratif non-fiction biografi itu kayaknya ini kisah nyata gitu. Tapi kemudian ternyata di Pesan Ajaib digambarkan dengan sudut pandang seorang anak yang mungkin itu tokohnya fiksi gitu ya. Berarti di penulisan buku yang seperti ini nggak saklek harus 100% apa yang ditulis itu sebuah kenyataan gitu. Atau yang penting garis besarnya atau bagaimana mungkin Bu Sofi. Kemudian pertanyaan kedua saya tentang sang penerang desa itu kan ceritanya dari anak-anak sampai Bu Puninya dewasa, dan itu kan kayak perjalanan hidup yang sangat panjang, tapi gimana caranya supaya bisa selesai di sekian puluh lembar yang mungkin itu bisa jadi sebenarnya kita pengen banget menulis banyak tapi harus dimampat-mampatkan gitu ya. Itu bagaimana caranya Bu Sofi menyajikan cerita yang sebenarnya panjang tapi gimana caranya supaya bisa sampaikan hanya dalam beberapa halaman itu. Itu saja yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Silakan Mbak Sofi. Ya, terima kasih Mbak Sahira. Jadi memang ada beberapa cara penyajian biografi naratif ya. Kalau teman-teman perhatikan, kalau Penerang Desa itu non-fiksi genrenya. Jadi dari awal sampai akhir itu bercerita tentang Bu Puni, semuanya fakta ya. Nah, memang banyak sekali yang bisa diceritakan dari sosok seorang Ibu Puni.
Nah, kalau dalam biografi ada yang penceritaannya dari lahir hingga meninggal atau from cradle to grave gitu ya, atau mengambil satu segmen kehidupan. Nah, kita kan merencanakan dengan editor di awal, kira-kira ini untuk segmen pembaca sasaran usia berapa. Kalau pembaca sasarannya SMA, kita bisa menyajikan segmennya lebih luas lagi, bisa memasukkan fakta lebih banyak tentang mikrohidro, bagaimana cara bekerjanya, seperti Bu Puni tadi ya. Tapi karena ini SD, jadi saya memilih ketika Bu Puni masih kecil, kira-kira seumur pembaca sasaran, untuk kita ceritakan secara lebih perinci seperti itu. Jadi saya mengambil segmen yang itu, dan juga memilih segmen Bu Puni jalan-jalan ke luar negeri, bagaimana dia mendalami inspirasi tentang membangun desa, seperti itu juga saya tambahkan. Jadi memilih secara selektif segmen kehidupannya ya. Nah kalau Pak Hari, karena temanya cukup berat, di sana ada konflik antara komunitas adat dengan perusahaan kelapa sawit, seperti itu. Ini berat juga kan. Kemudian bagaimana jalan rusak, bagaimana sekolah rusak, bocor, dan sebagainya. Ini menjadi fokus. Nah, bagaimana supaya itu mudah dicerna begitu oleh pembaca sasaran, kira-kira SD kelas 4, 5, 6. Ya, tokohnya saya pilih di umur dalam rentang itu begitu. Jadi ini yang menjadi unsur fiksi gitu. Oleh karena itu buku Pak Hari ini tadi genrenya faksi kalau dalam bahasa Indonesia sekarang Bu Rosi ya, atau fakta dan fiksi karena ada fiksinya seperti itu. Jadi ini 2 buku biografi tapi beda genrenya, satu non fiksi tapi satu adalah non fiksi naratif karena ada fiksinya seperti itu. Selamat jalan Pak Hari, mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Pak Hari. Ya. Mas Hari, selamat jalan ya. Ya, oke. Nah, terjawab ya, Tahira, keren ya. Dan kita jadi belajar banyak nih dari Mbak Sofi, bagaimana sudut pandangnya, ya, dengan memperhatikan pembaca sasaran tentunya. Ya, anak-anak SD kelas tinggi nih rasanya sih Mbak Sofi. Kalau SD kelas rendah belum lah, jadi SD kelas tinggi. Oke. Iya Bu Rosi. Ada lagi? Ada 2 lagi nih Bu yang raise hand. Ada Kak Deta Ratna Kristanti, boleh Kak? Silakan Det. Mungkin 2 ini aja ya. Bu Rosi, aku lagi jalan. Sorry ya, jadi tadi nggak buka ini. Bu Rosi, Mbak Sofi, senang banget hari ini bisa gabung. Terus dan menarik sekali bukunya. Aku penasaran sih untuk tahu lanjutannya gitu ya ceritanya. Kalau tadi saya tulis sebetulnya di chat, pertanyaan saya adalah gini, ini kan memang materinya tadi dari kita udah bahas, materinya tuh agak ya cukup sulit ya untuk diolah gitu. Tapi kemudian ya kalau dengan kemampuan Mbak Sofi, saya memang yakin gitu ya dengan itu dan pasti oke lah gitu. Tapi saya pengen tahu sebenarnya apa yang apa yang membuat baik itu Mbak Sofi sebagai penulis maupun para ilustrator, tadi saya belum mention, untuk yakin misalnya udah sampai nih risetnya nih cukup nih ya untuk mengolah si bahan yang sulit ini nih untuk menjadi sebuah cerita nih udah oke nih semuanya gitu, udah cukup untuk menghasilkan satu cerita. Aku pengen tahu itu. Kemudian tadi yang terpikir kalau ini bukan itu pertanyaan saya. Kemudian kalau saya tuh berpikirnya adalah tadi sepertinya tertarik juga oleh Pak Hari yang mengatakan ini tujuan buku ini gitu ya. Kalau saya terpikir nanti mungkin guru atau orang tua itu atau orang dewasa yang membacakan itu, ini tuh buku-buku ini tuh bagus untuk kemudian bisa memantik anak-anak, yuk cari yuk gitu, tokoh siapa lagi gitu ya, boleh ya, tokoh siapa dari lagi minatnya mereka gitu ya, misalnya dari minatnya mereka, oh saya minatnya nih tentang kuliner gitu ya, oh siapa ya tokoh yang kira-kira bisa menginspirasi juga mereka cari tahu misalnya tentang tokoh tersebut, itu bisa juga dipakai untuk kegiatan kayak seperti itu kalau saya pikir gitu Bu. Seperti itu kan. Oke, terima kasih banyak, senang sekali bisa ketemu Bu Rosi sama Mbak Sofi sama Mbak Dewi dan yang lain-lain. Terima kasih. Silakan Mbak Sofi. Ya Mbak Deta, hati-hati di jalan dalam ketemu Mbak Deta. Iya nih. Ya betul. Ya betul sekali Mbak Deta, kalau penulis itu di awal pasti membuat konsep cerita ya sebelum menentukan penokohan dan alur atau urutan adegan. Nah, konsep itu di-drive oleh pesan apa yang mau disampaikan oleh penulis ke pembaca.
Nah, kita stick pada itu. Pesannya apa nih gitu ya. Jadi riset tentang buku ini dan Pak Hari banyak sekali, tapi kita kembali, saya mau ngomong apa sih ke pembaca supaya saya nggak kemana-mana gitu. Itu yang membantu saya untuk fokus. Misalnya kalau untuk buku ini ya, tadi itu yang kutipan yang kita tulis Di depan. awal. Iya, bahwa desa itu membutuhkan otak, dan yang kedua bahwa kita harus menolong orang lain untuk membantu dirinya sendiri. Nah, jadi adegan-adegannya atau risetnya kita pilih untuk menguatkan hal itu. Demikian juga untuk Pak Hari, betul, advokasi melalui kegiatan tulis-tulis atau jurnalisme. Ini yang menjadi pesan untuk anak-anak gitu, bahwa ini kegiatan sederhana, bahwa kita menuliskan apa, bagaimana begitu ya, dan di mana, kapan begitu. Tapi ini mengubah hidup orang desa, dan kita semua bisa mengubah kita semua. Itu yang tadi juga ingin dikuatkan oleh Pak Hari dan ingin saya pesankan kepada pembaca. Nah, semuanya mesti kembali ke situ. Itu Mbak Deta. Mudah-mudahan menjawab. Walaupun panjang perjalanan Pak Hari, perjalanannya, tapi key message untuk anak memang harus apa namanya, sampai ya. Iya, harus nggak boleh terlalu luas gitu, karena kita berbicara mengenai anak. Keren Mbak Sofi. Fokus ya pada tujuannya itu ya. Oke, makasih banyak Mbak Sofi. Ya, Mbak Arina silakan. Terakhir ya teman-teman, udah 11.30. Baik, terima kasih Bu Rosi. Selamat kepada Bu Sofi atas bukunya yang telah hadir. Nggak sabar Bu, pengen punya juga. Saya pengen nanya ke ilustrator, boleh Bu Rosi? Boleh, kepada kakak-kakak ilustrator. Saya pengen tahu, kan ilustrasinya tuh cantik banget, bagus banget. Nah, dalam proses kreatif itu yang paling menantang itu apa ya? Tadi kan Kak Fania sudah menjabarkan, Kak Dewi juga, proses kreatif mana yang paling benar-benar menantang dalam pembuatan ilustrasi buku ini. Lalu, apakah ada proses diskusi dengan tokohnya? Karena kan ini tokohnya masih ada gitu. Apakah ini cocok nggak nih penggambarannya? Atau misalnya seperti apa sih Kak proses penggambaran tokoh ini? Karena kan tokohnya masih ada ya, jadinya maksudnya tokohnya tuh ada. Jadi apakah ada proses approval gitu dari tokoh ini? Aku mirip aku nih atau enggak, atau seperti apa? Baik, terima kasih Kak. Silakan. Dewi dulu. Oke, makasih pertanyaan Kak Rina. Jadi kalau tantangan menurut aku ya untuk yang buku cerita ini, pertama pasti dia riset. PR-nya harus benar, maksudnya risetnya harus benar karena kan sesuai dengan, harus relate dengan faktanya ya. Kedua ada menginterpretasikan ceritanya, karena yang kebetulan yang Pak Hari ini memang lumayan ceritanya agak kompleks ya Mbak Sofi tadi ya. Jadi memang gimana biar bisa dari ceritanya tuh bisa terdeliver ke anak-anak, bacanya juga nggak terlalu pusing gitu ya. Makanya that's why ada itu field testing kan, untuk kira-kira mereka menangkap nggak ceritanya seperti apa gitu. Ketiga adalah tantangan yang paling yang kurasakan di project ini adalah revisi. Kenapa? Karena yang tadi aku bilang, karena lewat field testing itu ternyata banyak sekali ya data-data yang bisa kita dapatkan sebagai ilustrator untuk bikin buku ceritanya tuh tepat sasaran gitu kan. Yang pasti kita bikin buku cerita ini selain indah, tapi harus juga bisa tepat sasaran kan ke anak-anak gitu. Apakah diterima, apakah mereka menangkap. Dinikmati, bisa dinikmati. Iya, dinikmati juga gitu kan. Nah, kalau memang selama pas lagi field testing itu ternyata tidak sesuai ekspektasi, ya PR-nya adalah revisi. Dan itu sebenarnya ini tergantung kepada ilustrator sendiri juga sih. Tapi kalau menurut aku dari tantangan sini intinya kan tujuannya adalah untuk bisa membuat ilustrasinya ceritanya dapat bisa dibaca dan dinikmati kan. Jadi ya mau harus dong dengan semangat merevisinya gitu. Itu aja sih kalau aku. Semoga menjawab pertanyaannya ya Kak Arina. Yeah. Oke, next Mbak Deta. Fania bisa dijawab Terima kasih pengalaman. sebelumnya pertanyaannya. Kalau dari aku sebenarnya kurang lebih sama kayak Kak Dewi. Dari apa namanya tadi? Riset yang dalam harus banget, karena masih tokohnya masih ada gitu. Dan ya itu tadi, kalau misalkan dari riset terus kita masih kurang paham,
kita bisa tanyakan melalui editor gitu. Karena kan ada editor tadi di sana. Sama kebetulan proses buku ini kan waktu itu kita ada mentoring juga ya. Jadi ada feedback lagi dari room to read sendiri gitu untuk kita gitu. Jadi bisa lebih sesuai gitu. Itu betul banget. Lebih jelas dari Kak Fania. Benar Kak, aku harusnya tadi menambahkan ada bantuan dari editor dan editornya untuk soal approval kan, untuk menjawab pertanyaan. Iya, untuk approval. Karena memang ini baru ya buat Indonesia menuliskan picture book. Iya, soalnya kan kita di sini sebagai ilustrator kan juga nggak langsung berhubungan dengan Bu Puninya, dengan penulisnya juga kan, jadi melalui editor. Jadi semuanya kita bisa konsultasikan lagi sama editor gitu. Udah sesuai nggak ya? Gitu. Kurang lebih begitu. Sudah terjawab? Baik, terima kasih Bu. Berarti riset dan juga kerja sama tim ya? Iya. Saya jadi nggak sendirian. Iya. Oke, terima kasih kesempatannya Bu Rosi. Ya. Oke. Waktu juga yang harus mengakhiri pertemuan hari ini. Tapi terima kasih nih para penulis dan ilustrator sudah menghadirkan buku ini. Buku yang berat, ya, harusnya pesannya adalah ceritanya mengenai sesuatu yang berat, tetapi ditampilkan dengan kacamata anak dan juga ilustrasi yang bisa dibaca anak. Nah, itu kerennya tuh buku ini begitu. Jadi pesannya fokus kepada anak, tetapi dibantu dengan ilustrasi yang benar-benar bisa dibaca anak. Itu sih. Terima kasih Mbak Sofi, terima kasih Dewi, terima kasih Fania, terima kasih Ibu Tri Mumpuni dan Pak Hari sudah menginspirasi kami, para pengguna buku cerita anak. Dan saya kembalikan kepada Mbak Agnes. Silakan Mbak Agnes. Oke, terima kasih Bu Rosi sudah berbincang bukunya. Nah, sebelum kita menutup acara hari ini nih ada sedikit nih Kak, saya ada informasi. Jadi tadi kan ada yang tanya ya, pertanyaannya Bu Puni ya, terutama tadi kan ada yang mau menyebarkan buku ini ke banyak-banyak daerah-daerah gitu ya, reach out gitu, misalnya di yang kekurangan listrik di mana. Nah ini ada Kak Mumu dari perwakilan dari Provisi Kak, ini teman-teman yang akan mewakili gitu ya untuk proyek ini, karena proyek ini kan memang kolaborasi ya antara Room to Read, juga Asoka Foundation juga yang para change maker, juga para penerbit. Silakan Kak Mumu, dipersilahkan. Iya, makasih banyak Kak Agnes. Aduh, senang banget kita sudah 1,5 jam gak kerasa sharing-sharing sama semuanya di sini. Bu Rosi, apa kabar? Sudah lama kita tidak bertemu. Iya, kira-kira kita ketemu lagi karena pada tahun 2021 kemarin Room to Read bekerja sama dengan Asoka Foundation mengembangkan lagi buku-buku baru untuk kita nikmati, untuk adik-adik pembaca pemula nikmati se-Indonesia. Dan itu betul, dan kabar baiknya adalah bukan cuma Bu Puni sama Pak Hari aja yang kita buatkan bukunya. Kami masih punya 10 orang-orang yang membuat perubahan di sekitar kita, yang kita buatkan buku cerita anaknya. Jadi versi mereka masih banyak lagi gitu. Ini saya cuma sebentar aja mau sharing kayak pertama, Bu Putih tadi nanya gimana caranya menyebarkan ke sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Nah, dari Room to Read sendiri dan bersama dengan Asoka, kami sudah mencetak bukunya untuk kami sebarkan secara gratis ke sekolah-sekolah, ke perpustakaan sekolah dasar, dan juga ke taman baca masyarakat. Ini biasanya setiap tahun saya kerjasama juga dengan Bu Rosi nih, dengan Reading Bugs ya Bu ya, untuk membagikan. Nanti pun akan meminta bantuan Bu Rosi lagi untuk membagikannya Bu ya. Gitu, jadi nanti akan didistribusikan ke sekolah-sekolah dan PPM seluruh Indonesia. Target kami 37 provinsi, termasuk provinsi baru akan disebarkan. Alhamdulillah sampai sekarang sudah lumayan, sekitar 800 sekolah sudah masuk datanya ke kami, gitu, sekitar 50 TBM sudah masuk, dan kami masih menunggu beberapa sekolah lain yang masuk untuk meminta bukunya gitu.
Tapi informasi yang akan saya sampaikan adalah bukan hanya Bu Puni dan Pak Hari aja yang akan kita tampilkan gitu. Nanti pada tanggal 22 Oktober, masih dengan Bestari, kita juga akan ketemu dengan Nabila Isma. Ada yang tahu nggak Nabila Isma? Nabila Isma ini salah satu change maker dari Ashoka juga. Insya Allah kita akan ketemu dengan Nabila dan penulisnya Dian Kristiani, dan juga mudah-mudahan ilustratornya bisa datang juga, dan Kak Rizky Sadida di Taman Literasi di Jakarta. Gitu. Kemudian bagi teman-teman yang sedang ada di Bali, ini kami juga bisa ketemu, kita juga bisa ketemu lagi dengan buku-buku Bestari di sana di acara Ubud Writers Series Festival pada tanggal 29 Oktober itu di Bali. Kami akan mengadakan acara yang sama juga, tapi untuk changemaker yang lain dan dari penerbit lain, tapi masih sama proyeknya. Dan satu hal yang paling penting adalah nanti tanggal 13 November 2022 di Indonesia International Book Fair di Jakarta, kami akan mengundang semuanya untuk datang. Changemaker-nya, Bu Puni Pak Hari mudah-mudahan bisa datang, penulisnya, ilustratornya, semua akan ngumpul di acara di IBF untuk launching bareng project Becoming a Changemaker, yaitu buku-buku naratif non-fiksi yang kami kembangkan berdasarkan tokoh-tokoh yang tadi kita temui, salah satunya Bu Puni dan Pak Hari. Begitu. Jadi bagi teman-teman yang tadi pertanyaannya belum kejawab, mungkin bisa datang nanti ke pertama tanggal 22 Oktober di Taman Literasi dengan acaranya Bestari. Bagi teman-teman yang sedang ada di Bali pada tanggal 29 Oktober juga bisa ketemu kami di sana. Tapi yang acara besar kami adalah di Senayan, di Jakarta, di IBF pada tanggal 13 November. Begitu, Kang Yes. Mudah-mudahan teman-teman bisa datang dan bisa kumpul-kumpul bareng ya. Kalau ada pertanyaan apa itu bisa ditanyakan langsung gitu. Iya. Dan nanti gimana, Bu Rusi? Seru. Seru banget. Ini saya Ketemuan udah nih kangen. teman-teman. Iya, udah lama nggak ketemu. Iya, udah kangen. Udah lama kita gara-gara pandemi nggak membuat buku lagi. Sekarang kita sudah bikin buku lagi, kita aktif lagi. Dan bisa bagi-bagi buku lagi ya, Bu ya, bareng-bareng. Oke, terima kasih Kak Mumu atas pesan Sama-sama. singkatnya. Jadi nggak cuma 2 buku ini gitu ya yang akan launching, jadi akan totalnya ada 10 buku dan beberapa penerbit gitu ya yang akan launching besar-besaran nanti di IBF ya Kak ya, di bulan November. Saya ralat dulu Kak, mungkin saya sebutkan semuanya aja nggak apa-apa ya dengan Oh ya, penerbit lain. boleh. Mudah-mudahan nggak apa-apa ya Mbak Lisa dari Bestari. Jadi kami ini proyek ini adalah proyek Becoming a Changemaker kerjasama dengan 3 penerbit, dengan Nora Books, dengan BIP, dan dengan Bestari. Setiap penerbit itu memiliki 4 buku yang ditulis oleh 2 penulis dan 4 ilustrator. Totalnya ada 12 changemaker dari yang ada di Indonesia yang sudah menerima penghargaan Ashoka Fellow atau Ashoka Young Changemaker. Semuanya dibuatkan buku cerita anak dengan level, kalau nggak level 3, level 5 dan 6 seperti yang kita baca hari ini gitu, di bukunya Bestari gitu. Jadi akan ada 12 changemaker, 12 buku. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir secara offline di IBF di Senayan Jakarta nanti gitu. Oke, seru banget nih ya bisa tanya offline langsung sama penulis atau ilustrator favorit gitu ya, atau malah changemaker favorit gitu yang udah dinanti-nanti. Oke, Kak Mumu, terima kasih atas informasinya. Semoga nanti teman-teman di sini, sahabat-sahabat Rindu di sini bisa ketemu bareng ya di acara IBF nanti secara offline. Nah, untuk teman-teman dari tadi kita belum foto nih ya Kak, untuk sebelum menutup acara hari ini boleh yang bisa on cam, kita akan ada sesi foto dulu sebelum diakhiri acaranya. Boleh yang mau on cam, dipersilahkan siap-siap dulu. Oke ya, ada berapa slide ini Kak Ulan? Bisa di... Banyak. Ada 5 Kak. Ada 5 ya, udah bisa dimulai Kak? Sudah. Oke, yang pertama kita senyum 5 kali ya, kita nggak tahu ada di slide nomor berapa. Aku komandain 1, 2, 3, cheese. Oke, yang kedua 1, 2, 3, cheese. Oke, yang ketiga 1, 2, 3, cheese. Yang keempat 1, 2, 3, cheese. Dan terakhir kelima, boleh salam literasi 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih semuanya untuk hari ini. Sebelum saya tutup acara hari ini, jadi tadi kita
ada door prize dari Bestarin yang udah menyediakan door prize untuk para peserta yang sudah hadir dan ikut sampai acara ini selesai gitu ya. Jadi tadi ada 4 door prize yang akan kita bagikan tadi untuk teman-teman yang sudah bertanya. Jadi yang pertama ada Kak Latif Ayah Sadid, dan yang kedua Kak Safira, yang ketiga Kak Deta, dan yang keempat ada Kak Arina. Nah, untuk kakak-kakak yang tadi disebutkan namanya, boleh nanti di chat ya di via WA grup kita, atau bisa ke Kak Atikoh yang menjadi admin dan CP di Bincang Buku hari ini. Silakan dihubungi untuk kita minta datanya. Oke, terima kasih banyak untuk seseruannya hari ini. Terima kasih Bu Rosi, Bu Sofi, Kak Fania, Kak Dewi Tri juga dari Bestari, dan Kak Mumu perwakilan dari Provisi yang sudah meluangkan waktunya dan bisa berbincang seru hari ini. Saya atas nama Komunitas Read Aloud You dan Komunitas Reading Box yang mengadakan acara ini, mohon maaf jika ada kesalahan yang dilakukan di hari ini, minta maaf. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan di Bincang Buku lainnya. Sehat selalu. Selamat menikmati akhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang mau say hello boleh ya ke Bu Sofi, Bu Rosi, boleh silahkan. Oh, ini empat. Terima kasih Bu Rosi. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih Bu Rosi, Mbak Sofi. Terima kasih Bu Rosi, Bu Sofi. Mbak. Jadi